Sukses selalu. Purworejo, mantap. Semangatku berkobar di dada, berjuang mencapai cita. Bersama IPJT tempatku bernaung, wadah insan persejati. Kami siap untuk ikhlas berjuang, ikut mencerdaskan bangsa, mewujudkan insan pers yang berkualitas, jujur, berintegritas. Kita siap untuk bersatu, guyup, rukun dan sejahtera, menjadi teladan berguna. IPJT mampu menerangi dan melindungi tugas jurnalistik kita. Semangatku berkobar di dada, berjuang mencapai cita. Bersama IPJT tempatku bernaung, wadah insan persejati. Kami siap untuk ikhlas berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Palma silakan nanti ada workshop jurnalistik media IPJT mampu menerangi dan melindungi tugas jurnalistik kita. IPJT jaya, IPJT jaya. Semangatku berkobar di dada, berjuang mencapai cita. Bersama IPJT tempatku bernaung, wadah insan persejati. Kami siap untuk ikhlas berjuang, ikut mencerdaskan bangsa, mewujudkan insan pers yang berkualitas, jujur, berintegritas. Kita siap untuk bersatu, guyup, rukun dan sejahtera, menjadi teladan berguna. IPJT mampu menerangi dan melindungi tugas jurnalistik kita. Semangatku berkobar di dada, berjuang mencapai cita. Bersama IPJT tempatku bernaung, wadah insan persejati. Kami siap untuk ikhlas berjuang, ikut mencerdaskan bangsa, mewujudkan insan pers yang berkualitas, jujur, berintegritas. Kita siap untuk bersatu, guyup, rukun dan sejahtera, menjadi teladan berguna. IPJT mampu menerangi dan melindungi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, serta salam satu pena. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Cilacap, Bapak Bupati Cilacap atau yang mewakili, Bapak Kapolres Cilacap atau yang mewakili
Bapak Dandim Cilacap atau yang mewakili, Bapak Dan Lanal Cilacap atau yang mewakili, dan yang kami hormati Bapak Kadis Kominfo Kabupaten Cilacap, yang saya hormati wabil khusus Bapak Ketua Dewan Pers Indonesia Bapak Ence Madagi dari Jakarta yang kebetulan sudah hadir untuk memberikan materi pada acara kita pada hari ini, yang saya hormati Forkopincam Cilacap Selatan Bapak Camat Cilacap dari DBC dan jurnalis media online atau pencetak yang diselenggarakan di DBC Cilacap. Dan juga rasa terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Syafiq selaku Sekjen Insan Pers Jawa Tengah yang tak kenal lelah membimbing, mengedukasi anggota-anggota DBC IPJT se-Jawa Tengah. Semua hadirin yang terhormat, terima kasih. Dan sekarang diharap duduk kembali karena kita akan melanjutkan acara selanjutnya, yaitu acara penyampaian materi jurnalistik oleh Ketua Dewan Pers Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Ence Madagi, kami persilahkan. Biar lebih santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal bagi kawan-kawan yang merayakan. Dan terima kasih kepada rekan saya Pak Sangidun, Ketua DPC IPJT Cilacap, dan Pak Sigit IPJT Jawa Tengah. Saya di tempat ini sangat senang dan bangga karena kita seperti mereview pelaksanaan Mubes kemarin, Mubes Pers. Ada banyak wajah yang saya lihat ada di Mubes dan Kongres, luar biasa. Semoga kita pada pagi menjelang siang hari ini semangat. Sebelum kita mulai, saya ingin mengutip yel-yel dari Pak Sangidun tadi. Kalau saya bilang IPJT, semua bilang jaya 2 kali ya. Kalau saya bilang Dewan Pers Indonesia, yes, oke? IPJT, jaya, jaya, jaya. Dewan Pers Indonesia, yes, oke. Terima kasih. Ulang. IPJT, jaya, jaya, jaya. Dewan Pers Indonesia, yes. Oke, terima kasih. Luar biasa. Saya diundang oleh Pak Sangidun kemarin untuk membawa materi, dan tadinya hanya satu sesi, tapi katanya ada satu pembicara yang tiba-tiba mungkin ada halangan. Nah, kami diminta untuk membawa 2 sesi. Nah, sesi yang pertama saya mengambil tema dasar-dasar jurnalistik. Nah, kawan-kawan, saya ada di sini bukan sebagai dosen, bukan sebagai instruktur, tapi saya dalam kapasitas untuk membagi dan kita sharing informasi, sharing pengalaman, sharing ilmu. Anda pun bisa memberi sesuatu apabila ada saya yang kurang. Kita sharing ya. Jangan menganggap bahwa ini saya seolah-olah dosen. Kita sama nih. Kita sama-sama wartawan yang ada di sini. Tidak usah merasa bahwa saya di sini yang memimpin lalu kemudian Anda tidak bisa melakukan koreksi. Kalau ada salah, silakan koreksi. Kita berdebat, di situ akan muncul satu kualitas. Jangan ragu-ragu kalau ada sesuatu yang mungkin penyampaian saya tidak sesuai pengalaman Anda di lapangan atau berdasarkan ilmu Anda dapat waktu kuliah, silakan. Kita berargumen di sini, memberi masukan, sama-sama Anda punya pengalaman, saya ingin serap, begitupun sebaliknya, ya kan? Nah, jadi kita masuk pada materi ini. Kemampuan menentukan angle, dan teknik menulis berita. Tema ini kita buat supaya nanti kawan-kawan pada saat meliput tidak kebingungan, saya mau liput apa ya? Kira-kira kayak misalnya kegiatan hari ini. Terima kasih. Misalnya kegiatan ini kan adalah pelatihan seminar workshop jurnalistik. Kemudian tadi ada tamu datang. Nah, biasanya
karena banyak sekali momen-momen kita bingung. Nah, dengan pelatihan ini kita akan dituntun bagaimana kita menentukan angle. Angle apa sih dalam setiap momen atau peristiwa yang nanti akan kita liput dan kita tulis. Begitupun dengan teknik menulis berita. Ya, oke, next. Kita masuk pada pengantar. Oke. Ketika kita memilih profesi wartawan, kawan-kawan tentu ada di sini yang ya karena saya nggak tahu mau kerja apa, ada kawan saya ngajak jadi wartawan, ya udahlah saya pilih wartawan. Nah ada kemudian dia memang dari dulu dari dia masih sekolah SMA mungkin sudah ingin memilih profesi sebagai wartawan. Tapi apapun itu sekarang Anda adalah wartawan Indonesia. Profesi ini sudah Anda pilih dan saya anggap tepat. Mari kita mencintai profesi ini karena profesi wartawan itu sangat mulia. Kita menginformasikan segala sesuatu yang terjadi di masyarakat yang tidak diketahui oleh orang banyak, kemudian kita menginformasikan. Itu satu profesi yang luar biasa, tidak ada di profesi lain. Karena kita bisa hari ini, kita berada di istana, sore hari, pagi di istana, sore hari kita bisa ada di tempat lokasi banjir, ya kan, syuting orang lagi kebanjiran. Jadi itulah profesi wartawan. Kita punya akses ke segala lini. Mau di presiden, menteri, gubernur, wali kota. Orang kadang-kadang ketemu wali kota harus antri, bikin surat, ya kan, berminggu-minggu baru kemudian dijadwalkan. Kalau wartawan anytime, di depan pintu keluar atau di depan mobil dia mau naik mobil, doorstop tak langsung wawancara. Itulah keunikan wartawan. Bahwa kita harus bangga, menjadi wartawan itu harus bangga dulu. Bahwa jangan menjadi kemudian hanya pilihan sampingan. Kita harus yakin bahwa profesi ini adalah profesi yang sangat terhormat. Karena kita berada di satu level dengan siapapun yang ada di Republik ini. Presiden, mau dia jaksa agung dengan siapa, kita itu satu level. Karena kita bisa berada bersama-sama dengan mereka. Tapi profesi lain nggak bisa. Itu keunikan yang ada di wartawan, kita punya akses kemana aja. Karena kita berada sebagai perwakilan masyarakat. Ketika satu orang wartawan, dia datang ke satu tempat, dia mewakili masyarakat yang ada di Cilacap. Saya misalnya Pak Sangidun. Ketika saya meliput di Polres, saya mewakili masyarakat Cilacap. Kapolres itu harus memberitahu apa yang saya tanyakan, ya kan? Jangan misalnya ada pejabat yang siapa sih wartawan ini? Mungkin kelihatan dia agak sederhana pakaiannya. Itu dia misalnya tidak memperhatikan atau cuek gitu. Itu nggak boleh, karena dia seperti mengacukan masyarakat yang sedang datang. Karena pers itu mewakili masyarakat. Kepentingan informasi apapun yang akan disampaikan itu, kita mewakili masyarakat. Itu yang selalu ada di kepala kawan-kawan, bahwa profesi ini kita mewakili kepentingan masyarakat banyak. Sehingga profesi ini sangat terhormat. Oke, next. Nah, kalau untuk pengertian berita, saya rasa kita kawan-kawan sudah jelas ya. Tentang berita sebelum membahas pelatihan ini dan sebagainya. Jurnalistik menurut Chris Budiman adalah jurnalistik bahasa Belanda, bisa dibatasi secara singkat sebagai kegiatan penyiapan, penulisan, penyuntingan dan penyampaian berita kepada khalayak melalui saluran media tertentu. Jurnalistik mencakup kegiatan dari peliputan sampai kepada penyebaran kepada masyarakat. Oke, saya kira ini sudah jelas ya. Semua udah tahu tentang apa pengertian berita. Oke, next. Oke. Untuk materi ini, nilai berita itu. Jadi ketika kita meliput, biasanya yang saya sampaikan tadi, kita masih bingung apa kira-kira nilai berita yang ada di satu tempat. Kalau misalnya dalam satu kegiatan liputan, kita harus memilih tentang objektif, artinya bahwa berdasarkan fakta yang terjadi. Jadi kalau misalnya pada satu kegiatan gubernur tidak mengatakan sesuatu, itu jangan kita tambahkan atau kurangi. Itu harus objektif dan berimbang. Kalau misalnya kita ada sesuatu kasus atau masalah yang kita dapat informasi, ya kan, sebelum kita memberitakan itu, kita tanyakan kepada narasumber dari satu kegiatan itu kan. Biasanya kan kalau konferensi pers itu ditanyakan. Kemudian menulis itu harus berimbang sehingga objektivitas itu akan dibaca oleh masyarakat bahwa berita ini informasi yang benar-benar objektif. Kemudian aktual, artinya apa? Yang baru terjadi, bukan yang sudah basi lalu kemudian kita beritakan. Nah, kita ketinggalan dengan media-media. Kenapa media sekarang cetak kalah dengan online? Karena mohon maaf, dalam tanda petik bahwa media cetak itu
sudah kalah arti dalam tanda petik itu basi daripada media online. Sehingga kekuatan media online ini sekarang sangat ditakuti oleh media-media mainstream yang bersifat cetak, kemudian televisi sekalipun. Kecuali televisi itu live, kan tidak setiap berita di TV itu live. Kalau live pun dia keterbatas. Tapi kalau media online dia ada di mana aja. Kalau wartawannya ada banyak, dalam hitungan detik informasi kejadian usai tabrakan 5-10 detik kemudian bisa langsung dia live, ya kan, live by kamera. Kemudian kalau dia ada channel YouTube atau Instagram, Facebook, bisa live, langsung publik bisa lihat. Tapi kalau kamera di televisi dia harus bawa SMG, mobil SMG itu, kemudian dia syuting baru live ke publik. Nah itu. Kemudian extraordinary itu harus benar-benar menjadi perhatian luar biasa, heboh, ya kan, yang menarik perhatian banyak orang. Kemudian tentang penting di sini menjadi perhatian publik, artinya menjadi kebutuhan masyarakat banyak. Misalnya bansos, ya kan, itu kelihatan memang hal-hal sederhana, tempat penampungan beras misalnya, itu satu liputan yang menarik. Karena apa? Masyarakat ingin tahu beras-beras yang akan dibagikan itu ada di mana. Kemudian informasi-informasi tentang pembagian beras itu, wawancara ke kepala desa atau kepada kepala dinas sosial, hal-hal informasi-informasi yang menguasai publik itu, itulah yang harus menjadi materi tentang nilai berita. Segala sesuatu yang menyangkut tentang hal-hal yang berkaitan dengan banyak kepentingan banyak orang, itulah nilai berita. Yang kemudian extraordinary, yang sangat luar biasa, heboh, misalnya orang kecelakaan, kemudian kecelakaan itu ada puluhan orang yang korban, nah itu masuk kategori heboh. Kalau hanya satu orang kecelakaan itu ya informasi biasa aja. Tapi kalau nilai berita yang paling kuat itu kemudian masuk di headline, nah itu berarti ada korban yang banyak. Nilainya adalah extraordinary. Oke, next. Bentar ya, saya tadi minum obat jadi agak cekak mulut ya. Berita langsung. Nah ini bisa relate to koran dan media online. Jadi kalau TV biasanya dia penulisannya itu ada leadnya, pengantar untuk dibaca oleh anchor, pembaca berita. Tapi kalau untuk media online, tapi ini lebih banyak dipraktikkan oleh media koran harian. Berita langsung itu ini straight news, ya kan, laporan peristiwa itu secara singkat, padat, kemudian apa adanya. Dan berita ini berita straight news itu bagi dua, hard news. Hard news artinya bahwa berita yang sangat serius, aktual tentang hal-hal yang terjadi di masyarakat, kemudian dibuat dalam satu berita straight. Jadi dia tidak terlalu panjang, masuk bawa pengantar yang bertele-tele, tapi langsung masuk ke inti permasalahan. Kemudian soft news. Soft news itu adalah berita-berita ringan, ya kan, tentang kehidupan, hal-hal yang tidak terlalu heboh, tapi dibuat dengan pengantar berita yang langsung kepada titik persoalan. Nanti sesudah ini akan saya jelaskan tentang badan berita. Kemudian mengenai berita opini. Opini itu biasanya berita yang ditulis oleh pers, kemudian dia mengumpul bahan-bahan kawan-kawan wartawan secara pribadi dari apa yang sudah dialami, kemudian dia liput, lalu dia menilai satu berita, peristiwa, misalnya politik, ekonomi, hukum, lalu kemudian dia rangkum dalam satu tulisan dengan opini dia, memberi masukan atau koreksi atau kritikan. Kemudian berita interpretatif. Berita interpretatif ini dikembangkan dengan komentar atau penilaian wartawan narasumber lain atas berita yang muncul sebelumnya. Cukup mengganggu ya. Sini juga ada bendera. Maaf ya, kita korban. Tadi kan kita sudah menghormat bendera, jadi tidak bermaksud untuk tidak menghormat bendera. Biar lebih lancar ya kita presentasi. Oke, terima kasih ya Pak. Nah, untuk berita interpretatif ini, biasanya ini ada satu peristiwa terjadi, ya kan? Kemudian jadi pembicara masyarakat dan jadi headline berita di mana-mana. Lalu kemudian
pemret atau wartawan bisa membuat satu kajian sendiri dengan menilai tentang berita itu. Dia menginterpretasi tentang peristiwa maupun apa yang sedang berkembang di masyarakat. Kemudian berita in-depth. Nah, berita in-depth ini agak-agak mirip dengan investigasi, tapi in-depth ini lebih cenderung ke misalnya satu media dia ada liputan banyak, lalu dikumpul dalam satu bahan, dia ulas secara in-depth dari berbagai sumber. Kalau misalnya yang paling saat ini yang paling mudah dimengerti tentang bansos misalnya, dia akan wawancara misalnya in-depth itu artinya yang menerima, yang tidak menerima itu dia wawancara. Kemudian dia wawancara semua yang terkait, misalnya penanggung jawab penyaluran, kemudian pemerintah setempat, yang dari yang terkecil sampai kepada gubernur. Kalau di pusat mungkin sampai kepada menteri dan bahkan sampai kepada presiden. Lalu diulas dalam satu tulisan yang in-depth, artinya sangat terpadu. Dan berbagai pengamat, misalnya kalau dia ada pengamat hukum, dia akan bicara sama pengamat hukum, itu ditulis. Kemudian kepada pengamat pemerintahan, pengamat politik. Jadi tulisan itu sangat mendalam dan mengulas segala isi tentang kasus itu atau peristiwa dan masalah yang sedang ditulis. Kemudian minta investigasi. Nah, untuk investigasi ini, wartawan ini yang paling disenangi oleh kawan-kawan wartawan, membongkar kasus. Tapi dalam tanda petik jangan sampai berita ini justru menjadi objekan, maaf ya, saya dulu waktu jadi wartawan pemula nakal. Saya terbuka ya, jadi bikin liputan, ya kan, untuk nanggung-nanggung pejabat, tapi bukan meras ya, ya kan? Ya namanya euforia jadi wartawan pertama nih, ini cerita ya, dan bercerita sedikit ya sebelum masuk materi lain. Jadi masih jadi wartawan pemula nih, bikin berita, ya kan? Cari, wah ini ada kasus katanya pembangunan jalan ini rusak ya kan, kita syuting ya, bikin foto. Kalau dulu kan pakai kami tahun 97 kan belum ada media online kan, orang cetak kan. Jadi foto, nggak pakai kamera, dulu belum ada handphone kan, pakai kamera foto, ya kan. Kalau jalannya masih bagus, ambil balok dirusak sedikit, baru difoto. Itu kelakuan dulu ya kan, masih nakal-nakal. Lalu bawa konfirmasi ke satkernya. Kalau dulu apa ya, Pimpro ya, belum ada satker kan dulu, Pimpro. Ini apa nih? Kalau dia nggak berdemi, datang ke kepala dinasnya. Kalau toh nggak itu langsung kita muat, cetak 1 minggu, kemudian blow up, naik cetak ya kan, datanglah orang itu. Nah tujuannya sebenarnya kan untuk membongkar kasus, tapi kadang-kadang kita terjebak kepada rekayasa. Itu nggak boleh terjadi kawan-kawan, ya kan. Itu masa lalu dan sekarang ini kita harus menatap masa depan. Jadi kawan-kawan bahwa investigasi ini memang penting, bahwa kita perlu melakukan sesuatu upaya untuk mencari tahu informasi yang tersembunyi. Orang-orang nggak tahu bahwa di situ ada penyimpangan. Misalnya contoh pelayanan satu atap itu paling banyak dulu di Samsat ya, kalau ngurus SIM. Saya pernah bikin liputan di Manado, di Polres Manado. Jadi dia ngurus SIM itu orang dimintai ada 500.000, ada 400.000, ya kan? Ternyata kalau sesuai dengan prosedur itu hanya 150.000 banget tahun berapa, 10 tahun lalu. Nah, setelah dijumlahkan di Polres itu, setiap tahun ada sekian puluh ribu orang ngurus SIM. Oke lah kita ambil misalnya 10.000 aja. Kalau dia kutip 500.000 dikalikan banyak sekali permainan itu. Itu kita bikin liputan khusus, kemudian kita investigasi, ya kan, nyamar pura-pura mengurus SIM, bayar berapa Pak? Itu yang apa? CRK ya dulu apa ya? CRK 3 kuning ya, 4 kuning, ya 3 kuning ya. Yang bengkok kuning itu dulu kan di sini, sekarang di sini ya. Udah Pak kasih aja 300 deh, ya kan? Kan dari 500 tawar-tawar ini. Nah dari situ kan direkam nih, ya kan? Datanglah ke Kanit lantas kan. Ini apa ini Pak? Waduh, gini. Timbul lagi perbuatan nakal kan? Ya udah kalian ini ada berapa orang kali? Tapi itulah yang terjadi fakta ya. Saya harus terbuka biar kita jadi satu keluarga, sama-sama merasakan. Nah nanti ada pada gilirannya saya akan bahas bagaimana kita menghindari semua ini. Jangan sampai kita menjual idealisme. Karena sebetulnya pers itu harus sejahtera. Kita dimiskinkan oleh Dewan Pers, dimiskinkan oleh sistem yang ada sekarang ini. Yang seharusnya pers di Indonesia itu harus sejahtera, sama levelnya dengan pers yang ada di
kita nggak masalah, nggak usah terlalu jauh. Di sana salary di sana itu masih di atas 10 juta. Kita terakhir AJI mengeluarkan Aliansi Jurnalis Indonesia mengeluarkan rilis bahwa daftar gaji terendah di Indonesia dihitung bahwa 8 juta atau 9 juta, saya lupa. Sementara faktanya bahwa, mohon maaf, sekelas RCTI saya pernah tanya, ada satu koresponden dia di Manado, dia tidak digaji. Rupanya dia dibayar per berita. Kalau satu berita itu misalnya 250.000 ketika ditayang, kalau sebulan ada 10 kali berarti 2,5 juta. Kalau dia akhirnya jatuh-jatuh dia nyambi kan, kesana kesini menerima sesuatu. Jadi tidak menjamin bahwa media mainstream itu bahwa dia lebih dari kita, sama dengan kawan-kawan media online, sama. Dia juga melakukan praktik yang sama. Ada satu TV yang ada gambar elang itu, dia tulis di trending text, wartawan TV itu tidak menerima imbalan atau apapun. Itu saya bilang tadi malam, saya ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan, dengan Pak Sikit, dan itu sok bersih. Kalau orang sok tahu berarti dia sebetulnya nggak tahu. Nah sama dengan yang begitu, sok bersih. Padahal sama aja. Saya dulu meliput di DPR, ya kan. Begitu habis sidang itu, wartawan yang ngumpul ngambil amplop itu, mau dia RCTI, SCTI berjubel-jubel, kan banyak. Itu dikasih, tapi ada anggarannya, saya heran. Jadi dia selalu menghina kawan-kawan Dewan Pers, mengatakan bahwa abal-abal menerima inilah itu. Padahal dia nggak tahu media-media mainstream itu melakukan hal yang sama, tapi nggak ada yang protes. Jadi ada standar ganda dan diskriminatif dalam penilaian, ya kan? Nah kalau dia bilang abal-abal, hari ini IPJT membuktikan bahwa kawan-kawan ini bukan abal-abal. Pelatihan ini, workshop ini adalah untuk meningkatkan kompetensi, ya kan? Workshop itu kan bahwa kita ini diberi kita memberi materi, kemudian kawan-kawan menanggapi, ada pendalaman materi. Nah kita tahu bahwa memang menyadari, oke lah kita menerima kritikan walaupun ada berbau hinaan itu abal-abal. Sekarang IPJT memulai itu. Nah saya sendiri di SPRI udah 21 tahun organisasi berdiri ini menyelenggarakan pelatihan itu sangat jarang. Nah IPJT udah sering saya pantau di saya sekali lagi tepuk tangan kepada IPJT Provinsi dan IPJT Cilacap, tepuk tangan lagi. Luar biasa Pak Samidin ya. Anda harus bangga jadi anggota IPJT bahwa program diklat seperti workshop ini ada penting karena ini menyangkut peningkatan kualitas pers. Ketika bicara kualitas berarti kompetensi. Nah kami di Serikat Pers itu mendirikan namanya LSP. LSP itu lembaga sertifikasi profesi yang kemudian menjadi satu program unggulan Dewan Pers Indonesia. Yang dilakukan oleh Dewan Pers sekarang ini adalah membuat uji kompetensi dengan LSP yang dalam tanda petik bodong. Dia membuat SK sendiri. Dewan Pers menerbitkan SK bahwa lembaga ini bikin PWI, kemudian ada kemarin katanya universitas apa gitu bikin UKW ditunjuk. Lalu ada di Jakarta ada namanya London School. Itu dia mendidik sekretaris-sekretaris. Loh kok dia bisa menguji kompetensi wartawan? Tapi itu karena duit, bisnis. Dikasihlah SK oleh Dewan Pers. Nah padahal sebenarnya Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, domain mengeluarkan lisensi itu adalah pada BNSP, namanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah itu yang kemudian Dewan Pers Indonesia melalui LSP Pers itu mengambil itu. Nah yang terjadi bahwa standar kompetensi yang ditetapkan oleh Dewan Pers itu tidak berlaku di BNSP dan Kemenaker Trans. Bahwa bukan begitu cara menyusun standar kompetensi. Maka kami menyusun itu 1 tahun lebih itu bolak-balik di Kemenaker, akhirnya diregistrasi dan disahkan. Kemudian itu yang kita bawa ke BNSP. Mohon doa supaya tahun depan LSP itu sudah keluar lisensi, kita membuat pelatihan asesor untuk penguji kompetensi. Tahun depan IPJT Semarang, IPJT Jawa Tengah, Cilacap, dan IPJT Jaringan dan SPR di Jawa Tengah, kita sama-sama bergandengan tangan, kita bikin uji kompetensi yang resmi dengan berlogo Garuda. Oke? Mantap. Oke, next. Oke, nah sekarang ini masuk pada topik utama berita. Ini penting kawan-kawan, bahwa di saat kita mau meliput dan menulis, kita harus mampu untuk menentukan topik.
ya kan? Topik utama liputan sesuai dengan penugasan. Jadi kalau misalnya Pemret nugasin kamu meliput di kegiatan apa namanya konferensi pers misalnya ya, paling sering ya. Nah, topik liputan itu apa? Berarti reporter ini ketika ditugaskan, ada kan Pemret yang malas. Kamu tanyain enggak? Nah, kalau Pemret yang enggak kasih penugasan yang spesifik, berarti reporter itu wajib menentukan topik utama. Dia harus misalnya ada referensi-referensi dari pengembangan berita yang terkini, atau misalnya dia punya kasus yang kemudian dia mau wawancara pada saat konferensi pers kepada pihak yang sedang melakukan konferensi pers. Berarti dia harus tentukan dulu topik apa. Jadi pada saat dia liputan, dia wawancara, dia bisa wawancara sendiri. Jangan pada saat lagi banyak orang, ini kan topik dia, kecuali orang itu memang menyampaikan itu ya berita umum. Semua informasi yang disampaikan diliput oleh semua media. Nah, begitu selesai, datangilah narasumber itu, tanyakan liputan yang sudah kita tetapkan itu, sehingga berita kita akan berbeda. Kan ini namanya persaingan toh. Oke. Kemudian mengumpulkan bahan. Ketika kita ditugaskan meliput tentang misalnya apa ya? Tentang listrik ya kan. Tarif listrik naik. Kita kumpulkan bahan informasi itu lewat masyarakat. Setuju nggak masyarakat misalnya wawancara testimoni, kemudian wawancara ke pengamat ya kan, pengamat sosial kemasyarakatan, lalu kepada PLN dan DPRD setempat atau DPR. Nah, itu bahan-bahan itu kita kumpul ya kan. Baru, nah ini yang paling menarik, memilih atau menentukan berita, angle berita dari 5W1H. Semua udah paham kan 5W1 itu apa? Ya kan? What, where, why, when, who, how. Oke, next. Ini bagian tentang bagaimana kita menulis. Ini tentang menulis ya. Jadi what itu apa tema yang yang ditulis. Saya rasa ini nggak ada di bahan kalian ya. Saya revisi pokoknya kemarin kirim ke Pak Sangidun. Belum sempat saya revisi, udah dicetak. Oke. Jadi ini kawan-kawan. Jadi ketika kita menulis, kita harus tahu dulu apa tema yang akan kita tulis, ya. Kemudian apa saja hal yang ingin dituangkan dalam tulisan. Kemudian kita jabarkan penjelasan tentang segala isu subbidang kegiatan program infra pendidikan dan lain-lain tentang apa saja yang akan kita tulis. Penjelasan sebelah kanan ini. Nah, untuk who berarti siapa? Siapa yang menjadi tokoh sentral dari yang kita tulis. Kemudian when. Berarti when itu berarti kapan kegiatan itu dilaksanakan, itu harus ada di dalam struktur berita. Baru where, di mana lokasinya. Nah, banyak kawan-kawan ketika dia sudah asik menulis tentang topik utama, dia lupa ini keterangan-keterangan waktu, tempat, di mana dan kenapa itu terjadi, itu why itu banyak. Memang ada berita yang tidak memerlukan why, kenapa itu, ada beberapa berita. Tapi yang penting itu when, kapan dan di mana itu harus ada, itu mutlak. Karena saya sering membaca berita, loh ini di mana dan kapan dia wawancara ya kan, atau di mana lokasinya. Kadang-kadang hanya bilang di Cilacap. Di Cilacap kan luas, harus bilang di kelurahan mana, di jalan apa namanya, harus jelas gitu. Kemudian how, bagaimana solusinya. Oke, next. Nah, ini yang menarik. Nah, kita kalau datang ke suatu lokasi kejadian atau kita lagi meliput, kita akan memilih kira-kira angle apa yang menarik ya. Nah, berdasarkan peristiwa, misalnya kalau kita datang ke kegiatan seremonial, itu sulit sekali mencari angle yang menarik ya kan. Nah, bahwa saya memberi contoh di sini bahwa kita memilih what, apa yang menjadi nanti topik utama liputan kita atau tulisan kita. What, dalam kegiatan misalnya seremoni, saya contohkan seremonial ini, ya kan. Kemudian ada pejabat yang tertidur di pembukaan acara ini ya kan, pembukaan mahasiswa berprestasi. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menegur keras Sekretaris Daerah Kota Bekasi Bambang Harmuti di depan ribuan mahasiswa menjadi yang membaratai gedung serbaguna Pemkot Bekasi. Jadi yang menarik ini adalah kejadian ini bukan kegiatan itu, misalnya kegiatan lain, tapi justru yang menarik ya kan, karena ada satu peristiwa yang
yang menarik perhatian banyak orang ketika ada seorang pejabat ditegur oleh wali kota. Nah ini, nah mungkin ada kejadian-kejadian lain, ya kan? Jadi hal-hal yang menarik itu di satu kegiatan seremoni, yang misalnya anak itu waktu presiden bagi-bagi sepeda, anak itu menjawab sesuatu yang lucu, itu bisa menjadi satu itu. Jadi kalau enaknya media online itu berbeda dengan media cetak. Kalau online dia bisa satu peristiwa, satu momen liputan, ada 5 angle menarik, dia bisa bikin 5 judul. Kalau cetak nggak bisa, kan dia sampai di kantor disuruh bikin berita paling 7-8 paragraf ya kan. Kalau bikin dua berita, apa namanya, harus berantem dengan reporter lain karena satu halaman itu kadang-kadang ada 3 reporter, rebut-rebutan beritanya bisa naik kan. Kadang-kadang kan kalau dia koran mingguan terbatas kan halamannya, jadi liputan pun terbatas, sehingga satu momen itu kadang-kadang ada 5 peristiwa itu ditumplek dalam satu tulisan. Bayangkan dia mau press itu dalam berapa paragraf itu satu berita itu dengan kejadian yang menarik. Nah, dan berita kan jadi sangat menarik sebetulnya sih kalau nah itu yang membedakan koran sama media online. Kalau koran satu berita itu akan sangat menarik semua. Nah, jadi bahwa kita harus memilih topik apa yang akan menjadi pilihannya what, bukan ke kenapa nggak where, kenapa nggak when, tapi ini karena ada peristiwa. Oke, next. Naikin kakak. Next dan next, nggak apa-apa. Nah ini sebenarnya adalah turun. Who. Nah sekarang kita memilih who menjadi sasaran kita, bahwa who ini adalah yang terpenting. Maka contohnya ketika presiden datang di tempat ini misalnya, hadir dalam ini berarti presidennya. Kalau tadi Kadis Kominfo, karena hanya level Kadis akhirnya tergantung kawan-kawan memilih. Misalnya ya, bukan saya bangga, lebih baik berita hari ini Ketua Dewan Pers Indonesia lah yang lebih menarik dari Bupati, ya kan? Beritanya lebih menarik karena bahwa di daerah Cilacap ada datang orang dari Jakarta, ya kan? Walaupun sebenarnya nggak ngetop gitu ya. Oke, jadi ketika kita meliput sesuatu kita harus memilih what apa who ya yang terpenting, ya kan? Oke lah, karena kita media online, kita pilihlah berita dengan judul masing-masing. Jadi yang penting kita mampu menentukan bahwa angle berita yang akan kita tulis ini, lead pertamanya adalah who, berarti presidennya atau gubernurnya atau wali kota atau siapalah, ya kan? Next. Nah, where. Nah, ini yang menarik. Mengapa saya bilang where itu menjadi satu berita yang menarik? Nah, Anda sering baca kan kejadian di Cipularang, di kilometer 92 itu kejadian. Nah, tiba-tiba ada lagi kejadian. Berarti orang akan menarik lokasi itu, bukan siapa, ya kan? Misalnya kalau yang kecelakaan itu orang biasa, berarti lokasi yang sangat menarik. Tapi kalau yang kecelakaan adalah anggota DPR, kita akan 50-50. Apakah anggota DPR yang kita bikin menariknya atau lokasinya? Nah, tapi kalau dia bupati yang mati di Tol Cipali, berarti bupatinya yang jadi who-nya, who. Tapi kalau hanya 5 orang warga kecelakaan lagi Tol Pali, jangan 5 orangnya mati. Kalau orang mati di Cipali udah biasa. Tapi yang menarik Indonesia adalah gila, Cipali mati lagi 5 orang. Nah, berarti where ini yang jadi stressingnya kan. Jadi utamanya adalah where. Nah, makanya pengantarnya itu jalan tol Cipularang kilometer 9 kembali memakan korban, ya kan? 2 mahasiswa tewas di lokasi saat mobil Honda Jazz itu menabrak pembatas jalan. Jadi lokasi itu yang menjadi headline ataupun judul berita yang paling menarik. Karena orang pengen tahu, wah gila ini. Nah, kalau kita punya data pelengkap di dalam berita itu, bahwa di sini sudah 10 kali, 30 kali, 100 kali, dan nyawanya udah berapa ratus orang, itu akan lebih membuat berita itu sangat kuat. Bahwa lokasi ini akan menjadi berita menarik. Oke? Next. Nah, oke. Sekarang menyangkut when. Saya kemarin waktu nulis apa ya yang menarik. Oke lah, ini yang paling diketahui oleh banyak orang, makanya saya nulis ini. Jadi when, jadi peristiwa itu kapan terjadi, itu yang menjadi daya tarik dari pembaca atau orang yang akan menulis berita itu.
bahwa tanggal 11 itu peristiwa teror terburuk sepanjang sejarah Amerika Serikat kembali diperingati oleh keluarga korban bertemu. Jadi tanggal 11 September walaupun sudah 10 tahun kemudian, 10 tahun lalu, tapi ketika ada perayaan ini bukan perayaannya, tapi tanggal 11 September ini yang menjadi menarik. Ketika ditulis 11 September, orang apalagi ini? Karena apa? People eager to know about something well known. Jadi sesuatu yang sangat terkenal itu orang ingin tahu. Ketika tulis 11 September kejadian itu, oh iya, apa itu ya? Oh ternyata beritanya biasa aja, cuma peringatan. Tapi judulnya udah membuat orang tertarik. Gitulah. Oke, next. Why? Nah, oke. Sekarang ini begitu kita meliput kemudian memilih topik dan kita menulis. Nah, kita menulis bahwa why adalah pilihan kita. Angle yang sangat menarik di situ adalah angle why. Kenapa? Mengapa? Ya kan? Why itu mengapa? Berarti dia apa yang membuat itu terjadi? Gara-gara dilarang pacaran, berarti ada mengapanya, ya kan? Seorang anak tega menusuk ibu kandungnya hingga tewas. Jadi bukan ibu itu yang menjadi menarik beritanya, tapi mengapa sampai orang itu, kenapa sih dia bunuh ibu, ya kan? Dia tusuk ibunya. Oh ternyata cuman gara-gara dilarang pacaran. Jadi orang membaca itu gergetan, gila orang ini, ya kan? Jadi beritanya akan jadi dahsyat, jadi extraordinary ketika kita memilih why ini. Nah makanya kemampuan kita menentukan topik dari 5W1H ini, ya kan, adalah ini. Jadi kita harus mampu menentukan angle itu. Oke, next. Lanjut Pak. Nah ini how. Oke. How itu bagaimana? Berarti bagaimana peristiwa itu terjadi? Bagaimana hal itu dilakukan? Kalau tadi kan why, ya kan, mengapa? Kalau ini bagaimana? Dengan membekap mulut korban dan menusukkan pisau berkali-kali ke dada korban, tersangka menghabisi nyawa korban secara sadis. Jadi orang pengen tahu bagaimana orang itu karena terlalu sadis. Apa sih kejadian itu yang orang ingin tahu? Apakah siapa yang menjadi korban atau cara dia membunuh orang itu? Nah, ketika cara ini yang membunuh orang ini kemudian menjadi sesuatu berita yang sangat menarik, tapi jangan digambarkan bahwa kemudian dia berdarah-darah, itu kan ngeri. Nah, yang bersifat ngeri jangan di-describe, jangan digambarkan. Kalau di TV jangan di syuting, itu harus di-blur kan kalau darah-darah apa segala macam, ya kan? Nah, kalau ada peristiwa korban asusila, pemerkosaan, ada media yang agak nakal, itu digambarkan gitu, orang jadi berhalusinasi, berhayal gitu kan. Itu nggak boleh loh. Itu jadi kita menulis buat orang lain berdosa, ya kan? Bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Oke. Jadi ngerti ya, sejauh ini ngerti maksud saya ya? Oke, sejauh ini ngerti ya? Oke, sip. Ya, next. Nah, ini masuk kepada teknik penulisan berita. Sebelum kita menulis, berarti kita harus mendeteksi masalah. Itu yang penting. Masalah yang tadi itu di atas, tentang persoalan-persoalan 5W1H itu. Jadi 5W1H itu bukan hanya sekedar di dalam badan berita bahwa menulis harus ada itu, tapi itu juga menentukan angle. Selama ini kan kita dapat ilmu bahwa bikin tulisan 5W1H, ya. Orang kan apa sih ini 5W1H? Dalam tanda petik binatang apa sih ini, ya kan? Nah sebetulnya yang saya gambarkan tadi itu, ini yang pertama kali loh. Nanti saya udah banyak baca materi-materi di mana-mana orang itu. Ini original karena saya menjadi wartawan dari reporter biasa, wartawan mingguan sampai harian, kemudian jadi pemimpin redaksi sebuah TV lokal 2 kali pemimpin redaksi, dan kemudian di Jakarta. Jadi saya mengerti, makanya saya mencoba untuk menyusun ini, tapi saya juga menggabungkan dengan referensi-referensi yang ada di berbagai media, kemudian menggabungkannya ke sini. Nah, mendeteksi permasalahan itu penting supaya nanti pas saat kita menulis itu sudah tahu, oh iya masalahnya ini yang tadi itu kan. Kemudian mengumpulkan bahan informasi udah baku ya, seleksi bahan dan kemudian menentukan tema topik utama berita itu yang kayak tadi ya. Kemudian alur berita, berarti dia ada judul, kemudian lead, judul itu yang penting. Bagaimana kita menentukan judul supaya orang itu pengen baca. Ada karenanya beritanya
ya biasa aja. Tapi ketika kita mampu menentukan judul yang baik, ya kan, orang akan mencari berita itu atau membaca. Kalau dia judulnya huruf besar semua, padahal kan sebenarnya etika jurnalis itu nggak boleh satu judul tuh huruf besar semua. Selain tidak artistik, ya sebetulnya nggak pernah ada di dalam pembahasan secara baku seluruh redaksi di dunia, tapi akan lebih baik kalau dia nggak huruf besar semua. Oke. Kemudian badan berita itu nanti ada sesudah ini dan penutup. Oke, next. Nah di sini tentang judul. Judul itu kalau bisa tidak lebih dari 9 kata, supaya dia lebih singkat, padat, dan hal yang paling stressing di situ, yang paling memang benar-benar utama, topik itu yang tadi, taruhlah di judul itu, ya kan? Yang mudah diingat dan menarik perhatian. Kemudian lead. Biasanya kalau harian itu dia lead ini penting. Kadang-kadang ada orang yang malas baca berita intinya, dia cuma baca judul sama lead kalau di koran. Lead itu pengantar berita. Nah di situ inti dari segala berita itu dituangkan ke situ. Di lead berita, apakah angle-nya adalah who, where, when, how, dan lain-lain itu diisilah di lead ini. Supaya orang langsung tahu, begitu dia baca, oke, dia menarik, berarti dia ingin terus. Ketika dia senang di lead-nya, dia akan baca sampai habis beritanya. Oke? Kemudian badan berita. Berarti badan berita itu semua yang hasil liputan itu ditulis, dituangkan di situ, dijelaskan. Sebaiknya menulis itu sederhana, jangan banyak anak-anak kalimat. Karena kalau di online itu dia paling banyak sebaiknya hanya 7 paragraf. Kemudian itu kalau misalnya ada berita yang belum menarik, dipecah 2-3 berita. Coba Anda buka misalnya di Tikop. Kadang-kadang satu peristiwa sampai 5 judul. Karena dia memilih angle-angle itu. Kadang-kadang angle-nya what atau where, when. Jadi seperti itu. Kemudian ending, penutupnya itu biar orang terkesan, dia ingat. Jadi ada hal yang menarik, data-data pelengkap. Itu ditaruh di terakhir. Supaya orang ketika dia tutup, dia tersenyum atau dia puas baca berita. Nah, ketika dia puas, dia akan cari, oh media apa tadi ya saya? Kan itu kan kadang muncul di Google kan. Kalau saking banyak orang klik, ya kan, maka berita itu akan muncul di Google Search. Oke, dan itu akan meningkatkan rating kita di Alexa. Kalau Anda bermain di online, itu akan meningkatkan ketika rating pembaca meningkat, rating Alexa juga akan meningkat. Nah itu penting kalau satu waktu nanti belanja iklan nasional udah masuk ke daerah. Oke, next. Nah inilah yang saya bilang tadi bentuk berita. Jadi dia yang beri media terbalik ini artinya bahwa informasi yang paling utama, yang paling penting itu ditaruh di atas badan beritanya. Kemudian di tengah-tengah itu baru kemudian berita-berita yang lain. Tapi yang paling atas itu bentuknya piramida terbalik. Jadi yang tidak terlalu penting di bagian akhir. Nah ada berita yang beraturan, artinya bahwa biasanya berita-berita yang agak soft, tapi dia membuat suatu liputan yang tulisan tentang liputan yang dia buat secara bukan investigasi, tapi soft news, ya kan, misalnya orang kegiatan menarik dari seorang tukang tukang sepatu, soal sepatu atau apa. Nah dia menceritakan kegiatan orang itu sampai kemudian dia bisa menyekolahkan anaknya sampai sarjana, ada 2-3 orang, itu menarik. Nah beritanya itu yang beraturan ini, jadi dia tidak itu langsung paling bagus di atas kemudian di tengah, enggak, dia semua sama pentingnya, jadi artinya beraturan, tidak jadi boleh dikatakan bukan monoton ya, tapi tidak terlalu bagannya tidak seperti piramida terbalik. Jadi semua sama, jadi sehingga orang ingin mengikuti berita alurnya itu sampai habis, ya kan? Oke, next. Ini tentang jenis-jenis tulisan. Jadi bagi kawan-kawan saya rasa udah mengerti bahwa setiap tulisan itu ada beberapa jenis. Feature ini artinya kita membuat satu karangan khas jenis tulisannya di media massa, berita tentang opini yang memfokuskan pada segi angle terhadap suatu peristiwa, ya kan, berdasarkan fakta,
bukan fiksi ya, fakta-fakta yang ada di lapangan. Kemudian kita bikin feature. Misalnya kita menulis tentang pariwisata, itu paling enak kita nulis feature. Jadi tujuannya supaya nanti misalnya kita ada objek wisata nih, kita nulis tentang itu, orang datang dia senang, baru fasilitas apa aja di situ, itu kita bikin dengan nah kalau yang feature ini dia nggak perlu pakai lead, bukan nggak perlu pakai, dia tidak perlu beritanya bombastis, dia enggak, justru dia berbeda dengan side news. Kalau side news itu kan artinya langsung pada pokok persoalan. Kalau yang ini dia bisa berbusa-busa dulu di awal, ya kan, bahwa indah pemandangan ini, ya kan, dan apalah kita kan belajar bahasa Indonesia. Nah itu diterapkan di sini. Bagaimana mengantar orang menulis yang baik, mendescribe suatu tempat lokasi wisata, siapa aja yang kunjungan situ, berapa orang datang ke situ, itu semua diliput dan ditulis dalam feature ini. Nah itu menguntungkan bagi kawan-kawan yang biasa menulis di majalah atau tabloid mingguan. Ini paling menarik ini feature ini, karena di situ dia bisa bikin satu liputan terpadu dan bisa bermain foto berbicara. Kalau di televisi kan visualnya sama audionya udah ada, tapi kalau di media online maupun itu sesuatu yang bersifat itu didescribe, divisualisasi lewat tulisan. Kan foto terbatas. Kalau satu online kan paling satu foto, bisa ada 3 tapi kecil-kecil. Beda dengan video televisi. Nah sehingga kalau dia tidak bisa tergambar oleh foto, maka itu ditulis lebih lengkap data-data dan kemudian menarik orang untuk di situ, ya lokasi mah dia kalau ke situ naik apa, fasilitasnya apa, sehingga orang pengen ke Cilacap, ya kan. Kalau kawan-kawan sering menulis itu, jangan menulis kasus mulu, ya kan, bantu daerah ini hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata. Jawa Tengah ini ada potensi apa gitu kan. Orang Cilacap kan nggak haram kalau dia meliput di Semarang, ya kan. Silakan aja, wartawan kan bebas. Lalu dia datang ke media Cilacap, nulis di tabloid Cilacap, sehingga orang Cilacap tahu ternyata di Semarang atau di mana lah di Jawa Tengah ini ada lokasi-lokasi yang dia pergi, daripada dia menghayal saya ke Bali. Semua orang ke Bali, orang Jawa Tengah ke Bali, orang Jakarta ke Bali. Emang di Republik ini hanya Bali, ya kan? Orang Amerika tahunya Bali bukan Indonesia. Nah kita dong harus mengenalkan apa yang terjadi di Jawa Tengah ini, apa potensinya, ya kan. Kawan-kawan yang ada di Cilacap, ayo, ya kan, sambil keliling-keliling Jawa Tengah, promosi lah pariwisata di Jawa Tengah ke media yang ada di Cilacap. Begitupun sebaliknya yang ada, sehingga kalian itu lewat misalnya IPJ Jawa Tengah bersinergi, gitu, bikin tulisan-tulisan feature ini, sehingga kita memang benar-benar profesi ini mulia, artinya bahwa kita mengangkat kekuatan dan potensi yang ada di daerah, sehingga masyarakat tahu, oh iya, kan itu kita udah sibuk dengan mohon maaf ya, dengan kegiatan kita hari meliput ini yang kadang-kadang monoton. Karena saya harus jujur bahwa saya percaya dan saya ingin bertanya, siapa di sini wartawan, bukan PMR, wartawan yang digaji? Coba angkat tangan. Tidak ada. Nah benar, itu pendapat saya, bahwa saya tadi malam bicara panjang lebar dengan Pak Sanudun, Pak Sigit. Kenapa kami Dewan Pers Indonesia, saya di Serikat Pers itu berjuang membuat bus, membuat kongres? Karena begini, saya minta waktu ya, agak keluar sedikit dari materi ya. Kawan-kawan juga harus tahu, tadi malam Pak Sigit meminta saya juga menyampaikan ini, bahwa di Indonesia itu kita ini bukan akuas ya. Misalnya kita merokok, kita beli rokok, sampurna, kita beli sabun untuk mandi, sampo, ya kan. Kemudian kita makan kue, kacang, apa semua yang ada di Indomaret depan situ, itu namanya produk, ya kan. Mobil, motor, itu ada Suzuki, Honda, apa macam-macam. Itu yang beli orang lokal, orang daerah. Jadi Garuda Food itu dia banyak produk. Dia berpromosi di televisi nasional, tapi itu kan tayang di seluruh Indonesia. Nah masyarakat lokal yang membeli barang itu. Tapi ketika uang itu datang ke Jakarta, harusnya kan dia balik lagi dalam bentuk iklan. Jadi perusahaan-perusahaan nasional itu, dia ingin meningkatkan penjualan itu, supaya produknya laku, dia beriklan ke media-media. Namanya itu belanja iklan nasional, ya kan? Nah ada misalnya pemerintah ingin beriklan juga
itu tetap namanya media nasional. Dia media iklan sosialisasi. Begitupun sekarang kan lagi rame pilkada, calon-calon dia beriklan ke media-media. Itu namanya belanja iklan. Kalau dia pasang iklan secara nasional di riset oleh Asen Nielsen, yang paling getol membuat riset itu di Indonesia namanya Asen Nielsen, bisa di search di Google. Nah, setiap tahun belanja iklan nasional itu dari seluruh produk di Indonesia itu yang dibeli oleh masyarakat lokal, termasuk mobil, handphone, itu nilainya fantastis. Tahun 2019, kalau saya nanti pada sesi kedua, kalau misalnya waktu masih memungkinkan sebentar, saya akan tunjukkan bahwa skema yang kita susun di LSP tentang bagaimana kompetensi itu diuji, ya kan? Itu ada. Nah, standar kompetensi yang Dewan Pers punya itu bukan begitu. Di Kemenaker itu bukan begitu. Jadi dia harus sesuai dengan prosedur. Itu ada standarnya dan ada petunjuknya, penyusunannya. Nah, itu yang kita buat kemarin LSP itu, tapi untuk standar kompetensi itu berorganisasi. Jadi Serikat Pers menyusun itu, saya menyusun 1 tahun lebih bolak-balik ke Kemenaker, kemudian disahkan. Nah, itu yang terjadi. Yang Dewan Pers pakai untuk uji-uji kalian mungkin ada berapa orang di sini yang sudah pernah UKW? Tolong angkat tangan. Yang sudah pernah UKW lewat Dewan Pers? Oh, berarti baguslah, kalian masih setia sama Dewan Pers Indonesia. Berarti memang benar-benar idealis ya. Jadi UKW itu nggak benar yang mereka lakukan. Nah, pada gilirannya tahun depan ketika lisensi kita udah keluar, nanti PJT Jawa Tengah, Cilacap, kita bisa uji kompetensi yang benar, bersertifikat resmi negara. Oke. Tajukannya next. Nah, ini di penutup ini saya mau sampaikan bahwa kita sering dikatakan abal-abal, tapi banyak juga media-media nasional. Saya pernah menemukan hal-hal yang sama. Kalau Kompas hampir tidak pernah, karena dia punya redaktur bahasa. Jadi setiap berita yang sebelum ditayang harus lewat sortir redaktur bahasa. Jadi kalau Kompas online maupun Kompas koran hampir tidak pernah lolos untuk kesalahan penulisan. Tapi menilai kayak Detikcom, Viva itu sering. Jadi gini, ini yang paling banyak kesalahan itu tentang awalan ini. Kemudian sesudah awalan itu ada kata kerja atau kata lain-lainnya. Nah, sesudah kata kerja itu, selain itu nggak bisa dipisah, harus digabung. Kalau di Jakarta, ya kan, di atas, di bawah, di sana, ya kan, itu harus dipisah. Begitu dia masuk ke kata yang lain, harus gabung. Digunakan, itu salah kalau dipisah. Di antaranya, ya kan, yang benar di antaranya dipisah. Baru kemudian diancam. Nah, coba kawan-kawan lihat banner yang ada di sini. Apa yang salah di sini? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Tolong katakan apa? Oke, good. Jadi di sini mungkin ini tukang cetak yang salah, bukan dari panitia. Ini diselenggarakan ini nggak boleh dipisah, karena selenggarakan ini bukan kata kerja, kata tempat, keterangan tempat. Di selenggarakan itu harus disambung, ya kan? Jadi hal-hal begini yang kelihatan sederhana, tapi itulah yang selalu dikoreksi oleh Dewan Pers. Padahal dia sendiri, konstituen dia, organisasi maupun media-media mainstream itu sering melakukan kesalahan. Jadi jangan berkecil hati bahwa saya menuduh kalian, bukan. Ini pengalaman dan kita berbagi informasi untuk supaya kita menata, membenahi. Ketika kita mampu melakukan ini, maka kita akan lebih baik dari konstituen Dewan Pers. Dewan Pers Indonesia akan lebih baik dan IPJT itu akan berkualitas. Kompetensi di Jawa Tengah, Cilacap akan luar biasa nanti ya. Amin. Saya kira ini. Selanjutnya terakhir penutup. Next. Semoga hari ini bermanfaat bagi kawan-kawan ya. Amin. Kita lanjut dengan pertanyaan. Dari Pemalang. Tadi ada Pak Ardi ya, kalau saya lihat. Ada ini Pak Ardi Solehudin. Mana beliau? Tadi ada di situ. Oh, udah keluar ya. Selamat siang Pak Yusuf. Selamat siang. Salah satu saya dari Pemalang, total ikut Mubes dan Kongres ya. Wah, mantap. Jadi prinsipnya saya mewakili rekan-rekan
sejahtera agar semua SKPD di Jawa Tengah jangan memandang rendah kepada kayak provinsi kayak kami ini. Keterkaitan semua kalau yang mengepekkan big boss atau yang berduit cepat diproses di tingkat Polda, ya. Baik Polda Jateng maupun Polda Jawa Barat ya. Tapi saya sendiri pernah melakukan pengelepekan di tingkat Polda Lampung, 1 kali berapa jam langsung ditangani. Nah, di sini saya minta solusinya Pak NC ya, panutan kami, keterkaitan kami sudah menyerahkan 2 alat bukti berikut saksi. Akan tetapi di Wasda sampai sekarang digantung seperti itu. Mohon pencerahannya. Jadi gini, maaf tadi saya lupa namanya Pak Aidin ya. Jauh-jauh dari Pemalang, luar biasa ya. Semangat terus ya. Jadi kalau terkait dengan satu kasus, makanya saya beberapa kali sampaikan ke kawan-kawan wartawan bahwa wartawan itu profesinya adalah mencari, mengumpulkan, kemudian menulis dan menginformasikan. Kita harus paham dulu domain about our job, tentang domain kita. Ya kan, batasan-batasan menjadi wartawan itu apa? Pers. Nah, bahwa kita memang melakukan social control itu benar. Nah, bagaimana supaya efektivitas social control ini berjalan? Kita harus mampu dan harus berani membangun jaringan. Jaringan itu artinya begini, bahwa di masyarakat ini kan ada namanya LSM, ada pengamat, ada orang hukum. Nah, ketika kita menemukan suatu peristiwa bahwa itu ada kasus, lalu kita melaporkan itu ke aparat penegak hukum, sebaiknya boleh lewat langsung media atau pribadi, silakan, karena memang di dalam undang-undang, saya kalau itu berkaitan dengan korupsi, peran serta masyarakat boleh. Nah, kalau hal-hal yang seperti itu harus segera dibuat satu resume, kemudian yang berkaitan dengan itu ada wawancara kepada beberapa pihak yang terkait, itu bisa langsung kemudian diinformasikan dulu dalam bentuk berita, supaya nanti Pak, ketika misalnya itu sudah terinformasi lalu tidak di follow up, itu bisa kalian konfirmasi langsung ke Kapolresnya atau ke Kapoldanya atau kepada kepala dinas atau siapapun yang terkait dengan itu, sehingga tidak ada tuduhan-tuduhan ada upaya memeras atau upaya-upaya tertentu dalam tanda petik. Itu menghindari jebakan Batman terhadap kawan-kawan, karena banyak kejadian kayak kemarin ada kejadian yang dibela oleh Pak Wilson PPWI itu, ada 4 wartawan. Dengung ini ya? Nah, 4 wartawan ini dia bongkar kasus KJP, Kartu Jakarta Pinter. Nah, rupanya ada satu rentenir, dia orang-orang yang pegang KJP, anak-anaknya yang bersekolah, itu digadaikan. Jadi kalau misalnya bulan depan mau terima cash, datanglah dia ke rentenir ini. Misalnya kuotanya 300.000, ambillah dia 250, kartunya ditahan, begitu masuk ke rekening, ya kan, langsung dipotong, jadi diambil 50.000 misalnya. Nah, itu ada banyak sekali, ada ribuan kartu di dia. Dibongkarlah kasus ini oleh 4 wartawan ini. Nah, ibu itu kan takut, ya toh, lalu dia diajak ketemu lah orang-orang ini kan. Nah, tapi dia pakai pihak ketiga, bahkan ada polisi yang diminta untuk memediasi. Nah, celakanya mereka ini terima sesuatu, tapi dari orang pihak kedua ini, itu pihak ketiga ya, pihak ketiga lah kita pakai istilah ya. Kasih duit, ini buat kalian lah, duit bensin atau apalah. Nah, tapi mereka ini punya niat untuk melaporkan ini ke polisi tadinya. Itu menurut mereka. Nah, tapi niat ini sebelum mereka melakukan itu, dia udah terlanjur ibu ini melapor ke polisi. Jadi dia jebak, suruh kasih orang duit, lalu dengan bukti bahwa dia kasih duit itu, orang ini dilaporkan. 4 wartawan ini ditangkap loh orang itu. Bukti apa? Terima duit, dia ngaku ya saya terima. Dia bodoh itu. Sebenarnya kalau nggak dilihat jangan ngaku. Kawan-kawan, satu hal yang saya ingin katakan ini penting ya. Kalau maaf ya, ini saya katakan ini. Kalau terima duit, kalau hanya 2 orang itu bukan saksi. Kalau terima duit,
anggaplah itu hanya engkau, orang yang ngasih, dan Tuhan yang tahu. Mau malaikat atau hantu siapapun, jangan pernah Anda sampaikan ke orang lain Anda terima duit, karena bahaya. Itu kejadiannya udah terjadi di Jakarta Barat. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan-kawan Nasrani dan semuanya. Saya Firdaus Andika dari IPJT Brebes, dari media bela negara NUS di Jawa Tengah. Kebetulan di sini hadir dari Dewan Pers, maka saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan terkait berita sanggahan, Pak. Jadi ada sebuah pemberitaan fakta tentang sebuah pungutan diberitakan oleh satu buah media yang menyerang seorang kepala desa. Tapi pada 1 minggu berikutnya, kepala desa itu membantah dengan berita bohong, padahal masalah pungutan-pungutan itu sudah dilaporkan ke pihak KPK. Jadi ada media yang saya katakan semacam media bayaran dari kepala desa untuk membantah berita-berita pungutan yang dia lakukan, Pak. Jadi bagaimana teknisnya kita itu untuk melaporkan media tersebut? Karena yang saya pahami kalau untuk masalah pemberitaan kan harus ada rekomendasi dari Dewan Pers, Pak. Dan yang kedua terkait Undang-Undang Pers 99 ya, 60 tahun 99 tentang barang siapa yang menghalang-halangi tugas media. Ini sering saya temukan di lapangan saat kita mau konfirmasi klarifikasi kepada narasumber yang bersangkutan. Padahal yang saya tahu itu sebuah ekstraordinari yang artinya kalau kita publikasi itu menarik. Cuma di sini seperti kita menghadapi kepala dinas tentang sebuah kesalahan-kesalahan yang saya sendiri memahami dan mereka sengaja menyembunyikan. Itu langkah kami terpatahkan di pintu masuk, ataupun kadang bisa masuk tapi dengan dalih pergi kemana sampai berhari, berminggu selalu menghindari, Pak. Itu bagaimana tekniknya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada bantahan dari kepala desanya lewat media lain. Itu menyangkut etika-etika dari sesama media. Kalau istilah orang bus, sesama supir bus jangan saling mendahului. Nah, etika-etika ini yang perlu kawan-kawan ketahui bahwa kita menjalankan profesi ini kan ada kode etik jurnalistiknya, bahwa berita yang kita sampaikan harus benar-benar fakta yang kemudian terjadi di masyarakat. Jadi kalau ada berita orang lain, jangan kita kemudian kecuali memang itu bersifat umum, keterangan pers. Jadi dia undang membuat keterangan pers, tapi media yang tadinya memuat tidak datang, ya berarti itu kesalahan bukan ada kepala desanya, tapi kepada media. Tapi kalau misalnya dengan kasus yang disampaikan tadi, bahwa kepala desanya membantah itu, mengatakan bahwa hoax, itu kan satu fitnah, ya kan? Anda bisa menempuh jalur hukum dengan menggunakan undang-undang pers, dengan pasal bisa aja menghalang-halangi, ya kan? Karena dia tidak memberikan keterangan yang benar, bisa menggunakan itu, karena ada pasal pidananya di situ. Karena dia menuduh Anda hoax, media Anda hoax, dia menghalangi itu. Cuma persoalannya begini, kalau melaporkan itu pasti jatuh-jatuhnya penyidik itu nggak akan menerima kalau itu delik pers, karena pengalaman begini, itu hanya berlaku kalau orang jadi korban. Kalau media atau wartawan jadi korban, itu nggak, sulit sekali Anda akan coba. Saya begini, ada pengalaman di Jakarta, ada wartawan itu dipukul karena dia dianiaya, dia mencurigai bahwa dia dianiaya karena ada satu kasus yang dia muat, ada bupati yang dia bikin di KPK, lalu kemudian lalu dia dikeroyok orang berdarah-darah, saya bawa dia telepon, saya bawa ke Polda Metro Jaya. Itu polisinya bingung. Saya bilang ini deliknya kan aduan, karena dia pakai pasal undang-undang pers, ya kan, menghalang-halangi peliputan dan kemudian berita. Nah, di reskrimum begitu dia menangani, undang-undang pers kan itu lex specialis, berarti ya kan reskrimsus, datanglah penyidik dari reskrimsus. Wah, kami itu Tupoksi Kapolri itu nggak ada tentang undang-undang pers, hanya ada tentang undang-undang pencucian uang, kejahatan ya kan, kejahatan digital dan lain-lain.
kegiatan ekonomi ini tidak ada tentang undang pers. Jadi tupoksi Kapolri nggak ada. Jadi mereka untuk reskrimsus karena undang-undang lex spesialis itu kan harusnya reskrimsus, reserse kriminal khusus. Tapi karena tidak ada, akhirnya dia bingung ngambang. Reskrimum pun nggak bisa. Kalau dia mau tangani, dia pakai pasal pidana umum, ya kan? Penganiayaan gitu loh. Nah sementara pasal yang ada di pidana di dalam undang-undang pers itu nggak bisa dipakai untuk melayani wartawan pun nggak bisa kalau pakai undang itu, terpaksa diterima dengan pidana umum. Nah itu jadi sampai hari ini kelemahan satu-satunya undang-undang di Republik ini yang tidak ada peraturan pemerintahnya atau peraturan turunan dari undang-undang. Karena bunyi undang-undang itu ekornya begitu bahwa sejak ini tidak ada turunannya peraturan pemerintah. Biasanya kan ada undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, ya kan? Lalu ada peraturan menteri dan sebagainya, dia turunan. Itu hierarki undang-undangnya. Tapi ini di undang-undang pers, that's all. Makanya Dewan Pers sangat supremasi karena dulu ada penguatan organisasi pers terhadap Dewan Pers. Nah dia lupa kacakan kulitnya. Habis dia dikuatkan, organisasi-organisasi pers ini ditendang satu-satu gitu loh. Termasuk Serikat Pers dulu kan ikut memberi penguatan. Kita membahas undang-undang. Tadinya dia nggak ada di undang-undang, tiba-tiba disisip di pasal 15. Itu ya itu cerita dari kawan ketua umum kami yang sudah di Amerika sekarang. Dia bilang dulu waktu pembahasan undang-undang itu Yakub Utama datangi para pembahas pimpinan organisasi pers, kemudian diminta disisipkanlah pasal tentang Dewan Pers. Ya karena mereka pikir nggak terlalu penting kan, udah bukan orde baru lagi, ditaruhlah nih pasal ini 15 ini. Ternyata jadi biang permasalahan sekarang ini. Ya kan, dia mulai masalahnya kan ketika bagaimana seorang mantan ketua Mahkamah Agung menjadikan pers ini jadi kaku dan regulatif. Jadi dia menjadi lembaga regulasi yang udah kayak Depen. Nah jadi kalau mau bikin laporan agak berat saya. Jadi kuncinya hanya satu. Ya dari pribadi pemretnya itu harus bicara dengan pemimpin redaksi. Kalau berlawanan, ya mau tidak mau ya perang media nggak masalah. Dulu pernah terjadi perang media di Jakarta. Dari harian apa dulu kalau nggak salah Kompas sama Sinar Harapan itu hantam dia di media. Satu bilang begini, satu begini. Saya kalau nggak salah dulu. Jadi itu biasa aja. Yang penting mana fakta yang terjadi. Kalau toh itu ada penyimpangan dana, ya yang saya bilang tadi yang seperti pertanyaan Pak itu tadi, ya dilaporkan aja. Maksudnya biar lebih kuat, biar nggak terlalu banyak membuang energi. Cari LSM yang berkompeten, kasih datanya, lapor polisi, tangkap orang itu kepala desanya, ya kan? Kalau memang benar-benar dia betul-betul secara kasat mata atau fakta di lapangan ada testimoni atau ada masyarakat yang mengaku bahwa dia tidak terima misalnya atau ada potongan yang tidak jelas, itu murni korupsi. Laporkan ke bupatinya atau camatnya, minta konfirmasi. Makanya jangan berhenti di kepala desa, lapor di camatnya atau ke DPRD setempat atau ini lurahnya kurang ajar, kadesnya masa dia bilang hoax, buktinya ini. Nanti DPR panggil dia, DPRD hearing. Ketika dia nggak itu, DPR bisa melakukan sanksi, dia dipecat misalnya gitu loh. Jadi kita harus paham bahwa kita ini bukan penegak hukum, kita ini wartawan. Jadi domain untuk melakukan penegakan hukum itu ada pada polisi, dan domain untuk melakukan penegakan disiplin itu ada pada atasan langsung, apakah camat atau misalnya lembaga legislatif. Jadi dia nanti akan membuat hearing. Kalau memang terlalu kuat isunya, dia bisa menggelar hearing. Kepala desanya bisa dipanggil, camat maupun itu kalau di level kabupaten atau kota gitu. Sehingga pressure dari sisi politik, kemudian dari sisi pemerintahan ngomong sama camatnya. Kalau camat bisa langsung mengambil tindakan atau bupatinya, kalau memang kuat media ini dekat dengan bupati, kenapa tidak langsung bupatinya yang langsung berhentikan itu atau menonaktifkan karena dia membuat fitnah bahwa itu berita hoax, ternyata itu fakta. Kan begitu sederhana. Makanya kita jangan terjebak ke kepala desanya, habis itu kita berhenti berpikir. Kita harus kreatif, ya kan? Di mana bahwa ini levelnya kepala desa, kita kan punya akses untuk ke gubernur, ke wali kota, ke DPRD setempat. Jangan putus itu, maupun ke Kapolres, ya kan? Nah makanya itu kalau dia wartawan, dia harus terbuka ke pemretnya. Bos, saya ada kasus ini, sudah lapor ini. Nanti pemret punya komunitas pemret se-Cilacap misalnya, atau se-Jawa Tengah, mereka bersatu, satu kali berita. Kalau ada 100 media hantam sekalian
secara bersamaan itu kan jadi heboh satu Jawa Tengah. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yosua dari Media Citra News Indonesia Jakarta. Sebenarnya sih saya nggak mau nanya dan nggak mau tanya banyak, tapi nggak jadi tanya banyak karena sudah siang, lapar, lambungnya nanti bisa kumat maning kan gitu ya. Nggak usah tegang-tegang lah, santai aja. Nah, pertanyaan saya hanya sedikit saja, Pak. Ini terkait tentang verifikasi yang dilakukan oleh Dewa Pers seperti apa saat ini di Indonesia. Terima kasih. Yang ada sekarang itu, mereka kan meminta media-media itu berbadan hukum hanya satu, bahwa PT itu hanya bisa bergerak di satu bidang, misalnya pemberitaan media. Nah, tidak boleh bergerak di bidang lain. Nah, sementara undang-undang notaris itu PT itu tidak boleh hanya bergerak satu bidang, harus lebih dari satu. Jadi peraturan Dewan Pers itu bertentangan dengan undang-undang kenotarisan. Coba Anda tanya notaris, bisa nggak PT itu hanya satu jenis usaha? Nggak boleh. Itu undang-undang notaris yang dilanggar. Tapi prakteknya akhirnya kemudian notaris karena dia mau terima duit, yang mau tidak mau dia melanggar itu, bikinlah itu. Kemudian disahkan oleh Dewan Pers. Nah, celakanya kawan-kawan di daerah, ya kan, akhirnya ada yang sudah buat PT itu rubah lagi sampai 3 kali, ada yang mengaku saya 3 kali saya rubah, keluar duit sekian, total jadi hampir 20 juta. Nah, Dewan Pers melakukan verifikasi. Saya dulu pernah bikin tulisan, berkali-kali saya kritik bahwa domain pelaksanaan verifikasi itu adalah perusahaan pers, karena dasar Dewan Pers melakukan verifikasi adalah peraturan Dewan Pers tentang standar perusahaan pers tahun 2008. Nah, poin 18 di dalam peraturan itu menyebutkan verifikasi media cetak oleh organisasi perusahaan pers, media penyiaran oleh komisi penyiaran. Nah, pertama yang saya kritisi dalam tulisan saya, bagaimana mungkin komisi penyiaran itu mengurusi pers? Tahu apa dia tentang pers? Itu saya bikin tulisan. Kedua, saya bilang, bagaimana ceritanya kewenangan organisasi pers dalam organisasi perusahaan pers itu kan sama organisasi pers. Kalau baca undang-undang, organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers, berarti dia organisasi pers. Nah, peraturan dia sendiri yang dia langgar, dia mengambil alih peran itu berkali-kali saya bikin tulisan, bisa dicek di rekam jejak digital pernyataan saya di media. Itu diambil oleh dia, lalu dia memverifikasi seluruh daftar orang dari seluruh Indonesia. Coba Anda bayangkan, dia kalau misalnya dari pelosok Papua sana, itu tiket dari Papua ke Jakarta itu 8 juta kalau lagi high season. Kalau dia low season sekitar 4 juta. Pergi pulang itu 4 juta. Belum operasional dia tinggal di sana. Kalau dia 3 hari, ya kurang lebih 10 sampai 12 juta itu pengeluaran dia untuk datang ke Jakarta. Ya kan? Nah, sementara Dewan Pers itu jarang jemput bola. Kalau mau jemput bola itu kan ada anggaran Kominfo yang dititip di situ di pos sekretariat. Jadi sebetulnya dia staf-stafnya itu adalah pegawai dari Kominfo, kemudian staf sekretariat Dewan Pers. Nah, dia melakukan verifikasi itu, dia sudah melanggar peraturan ini, mengambil alih peran organisasi perusahaan pers. Lalu dia memverifikasi, kemudian membatasi perusahaan itu hanya boleh satu media. Padahal kan undang-undang jelas bahwa perusahaan pers itu berbadan hukum, ya kan? Makanya kemarin ada pemilik media, saya lupa namanya, dia senior, udah sangat senior, udah puluhan tahun dirikan media itu, pakai CV, dia gugat di Mahkamah Konstitusi, itu ditolak karena pendapat majelis bahwa setelah undang-undang disahkan diberi kesempatan kepada media-media perusahaan pers yang belum berbadan hukum menyesuaikan dengan undang-undang selama 1 tahun. Ada di undang-undang, silakan baca di pasal-pasal terakhir ketentuan peralihan. Nah, sehingga dia ditolak. Jadi tetap harus berbadan hukum. Tapi ketika Dewan Pers memberi pemahaman bahwa berbadan hukum itu hanya satu, berarti dia menginterpretasikan sendiri. Kalau undang-undang bilang A, undang-undang kalau orang hukum di sini, kalau undang-undang bilang A, jangan Anda berargumen atau berpikiran bahwa itu ada AB gitu, yang penting ada A-nya. Nggak bisa. A ya A kalau undang-undang. Kalau dia berbadan hukum, that's all. Berbadan hukum sudah. Berbadan hukum ini ada 5 grup, 5 media, silakan. Karena kan dia itu hak dia. Itu hak seseorang untuk berusaha. Itu menyangkut hak asasi.
Anda berhak berusaha, nggak bisa dibatasi. Ya kan? Kalau Anda mau berusaha, mau mengembangkan usaha ini dengan banyak jenis usaha, apa bedanya dengan UKM? Ya. IPJT Jaya! IPJT Jaya! BPI Jaya!